ba'du qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi ta'ala barakatihi. Al-babus tsani, bab kedua, fi tarjihi al-qira'ah wal qari' ala ghairihima, tentang mengunggulkan, mengutamakan bacaan dan orang yang membaca daripada selain keduanya. Jadi maksudnya adalah kalau ada orang yang bacaannya bagus, ya, dan orang yang membacanya bagus, maka keduanya harus diutamakan daripada selain keduanya. Sabata, ada ketetapan, ala an Ibni Mas'ud, ada keterangan yang jelas, an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ya ummu, mengimami, ya ummu mengimami, al-qauma, qaum, masyarakat, komunitas, golongan, rombongan, aqra'uhum, yang paling bisa, yang paling bagus bacanya, li kitabillahi, pada kitabullah. Jadi artinya yang mengimami sholat itu adalah orang yang paling bagus bacaannya, bacaannya atas Al-Quran. Apa bacaannya itu? Fasih, fasih, benar, bagus. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana al-qurra'u, para qari itu, qurra itu ahli baca Quran, al-qurra itu orang ahli baca Al-Quran, orang yang mengerti tentang Al-Quran. Kalau di sini itu, di Indonesia itu qari itu yang enak ngajinya, bacaannya. Bukan, ya kita aja, wah ini qari, itu qari. Muammar, terus apa lagi, wah banyak ya. Biasa teman Buya itu qari, juara-juara nasional, juara internasional, Nasrullah, Muammar, aduh lupa, kan Buya lebih tua daripada mereka. Dari Aceh, Yusuf, Mirwan Batubara, wah banyak. Kanal ashab majlis Umar, adalah teman-teman pengajiannya Umar radhiyallahu anhu. Wa musyawaratahu, dan tempat musyawarahnya Umar, orang yang diajak musyawarah oleh Umar. Kahulan kanu aw syubbanan, baik sudah tua maupun masih muda mereka itu. Jadi Umar bin Khattab itu punya pengajian kayak gini tuh, yang dihadiri oleh para qari, yaitu qurra itu. Bukan ngereng-ngereng yang bagus, bukan yang enak suaranya, bukan. Tapi orang yang pandai membaca Al-Quran dengan benar dan mengerti tentang isi Al-Quran. Gitu.
Qori itu begitu sebetulnya sih. Kita ini sudah banyak yang ya saya dengar anunya aja sih, bahasa Arabnya aja. Terjemahan lah. Riwayat Bukhari fi Sahih, itu diriwayatkan oleh Bukhari. Wasayati, dan akan ada, akan datang. Wasayati, dan akan datang fil babi ba'da hada, dalam bab sesudah ini, ahaditsu, hadis-hadis, tadkhulu, yang masuk fi hadal babi, pada bab ini. Nanti akan disampaikan hadis-hadis tentang hal ini sesudah ini. Wa'lam, ketahuilah, annal madhhaba as-sahih, annal madhhab as-sahih, bahwa pendapat yang baik, pendapat madhab itu al-mukhtar, yang terpilih, karena pendapatnya banyak, tetapi yang terbaik itu ini, alladzi alaihi, yang kepadanya man ya'tamidu alaihi minal ulama. Intinya sih yang dijadikan pegangan oleh para ulama, gitu aja. Pendapat yang dijadikan pegangan oleh para ulama itu, ketahuilah bahwa anna qira'atal qur'ani, bahwa membaca Al-Qur'an itu afdalu, lebih utama, minat tasbihi, daripada membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi membaca Al-Quran lebih utama daripada membaca subhanallah wa tahlil, dan membaca tahlil. Tahlil itu membaca la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Ayo masuk, masih maju aja situ. Sana. Kalau nanti barisan yang belakang itu masuk surganya belakangan. Iya. Yang masuk surga pertama itu yang di depan. Nih masuk surga duluan nih. Yang di belakang itu belakangan. Yang di belakang itu wah gak kebagian Pak, pokoknya sih. Mau kebagi. Wa ghairihima, dan selain keduanya, mil adkar, zikir-zikir yang lain. Jadi kalau baca Quran dan baca tasbih, yang utama, yang lebih baik adalah membaca Al-Quran. Wa qad tazaharat, sungguh banyak sekali, al-adillatu, dalil-dalil. Dalil-dalil itu apa namanya itu? Ya ucapan Nabi lah, Al-Quran. Ala dzalika wallahu alam. Atas hal itu. Al-babus salis, bab ketiga. Fi ikrami ahlil Quran, tentang memuliakan ahli Quran. Wan nahyi, dan larangan an idaihim, menghina, merendahkan mereka, menghina. Jadi kita akan membicarakan tentang kita harus menghormati, memuliakan orang yang ahli Al-Quran, dan dilarang mencaci mereka, menyakiti mereka. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Amay yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Waman dan barang siapa yu'azzim, yang mengagungkan atau memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar itu coba lihat
46. 46 di belakang ada, wah mana tuh 46. Tuh 46 45 Sya'airallah halaman 165. Footnote namanya, footnote, catatan kaki. Kalau orang nulis untuk jadi sarjana S1 harus bikin tulisan ilmiah, harus ada sumbernya, yaitu nanti kalau ada dari sana tulis di belakang garis bawah, namanya footnote. Yang PKL itu harus nulis. Buya sih waktu Manus Buya menjadi kepala, kelas 3 harus menulis. Begitu, menulis. Kelas 3 sudah menulis. Karya tulis ilmiah. Sya'airallah ma'alimu dinihi. Tanda-tanda agama. Bendera agama. Jadi gitu ya. Maksudnya itu apa sih? Tanda-tanda kemuliaan agama Allah. Wahidatuha syairah. Mufradnya itu bahasa syair. Syair itu bendera-bendera atau tanda-tanda kemuliaan. Kalau syairah sudah. Fa innaha, maka sesungguhnya min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang memuliakan tanda-tanda kebesaran kemuliaan Allah, agama Allah, maka itu termasuk takwa hati. Nah, ini orang kayak misalnya muludan, rajaban, nuzul Quran, itu namanya syiar agama. Tuh gitu. Jadi walaupun tidak ada Nabi pernah mengatakan begitu, tetapi perintah kita, caranya seperti apa, terserah kebudayaan kita, terserah cara kita. Oh, jangan tertipu nih orang nggak ada kanjeng Nabi, ya nggak apa-apa. Nabinya di situ begitu sendiri-sendiri, ya nggak apa-apa. Rame-rame, ya nggak apa-apa. Bagus, supaya orang tertarik mengikuti agama Allah. Dari muludan itu cara mengagungkan kelahiran Nabi. Kumpul-kumpul nggak apa-apa, sendiri-sendiri marhaban nggak apa-apa. Apa namanya itu, membaca sama-sama sejarah hidup Nabi, ya nggak apa-apa. Begitu maksudnya, itu baru berkembang berpikir kita itu. Orang sana sih Wahabi itu hanya karena tidak ada, nggak boleh, ya nggak boleh. Ya susah, hidup susah kalau nggak punya cara-cara mengembangkan tuh nggak ada. Jadi itu ya jangan terjebak oleh orang. Wah, dalilnya mana? Dalilnya ini aja. Syairah Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu aja. Itu ya. Kalian itu ulang tahun aja rame-rame, ulang tahun sendiri aja rame-rame, potong tumpeng. Wah, bid'ah itu. Ya tidak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bid'ah itu nggak apa-apa, bagus. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Itu yang bagus ya bagus, yang maksiat itu nggak boleh. Yang perbuatan cara-cara rame-rame minum-minum itu ya nggak boleh. Kalau bancakan bagi-bagi amplop ya boleh, nanti ya bagi-bagi kue ya nggak apa-apa, malah bagus lah. Ulang tahun bagi-bagi kue.
Bagus, nggak apa-apa, cara namanya juga. Sudah. Wa may yu'azzim hurumatillahi. Maka Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, hurumatillah itu yang dimuliakan oleh Allah, atau yang dilarang dilanggar oleh Allah, dilarang dilakukan. Apa dilarang apa namanya itu ya, jadi hormatilah. Bahwa maka orang itu khairun, lebih bagus, inda rabbihi, menurut Allah. Jadi kayak Mekah itu Masjidil Haram. Apa sih Masjidil Haram kan? Oh, itu bukan begitu. Bulan-bulan haram, apa maksudnya? Apakah bulan yang diharamkan? Apa rumah Allah itu diharamkan? Bukan. Yang dimuliakan asalnya diharamkan untuk melakukan kejahatan, diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa, maka itu dinamakan apa namanya itu, rumah yang dihormati. Dan tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada ngomong-ngomong jelek, caci maki, di sana nggak boleh. Pada bulan itu juga nggak boleh perang. Hurumatillah itu Ashhurul Hurum misalnya. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan berperang. Karena biasanya orang Arab itu perang aja tiap hari. Tiap bulan perang aja. Sampai sekarang itu. Ya di sana itu asalnya. Wahabi itu di sana itu orang dusun. Nah, Wahabi itu orang-orang dusun yang kerjanya tuh perang aja. Jadi itu Nabi mengatakan, ya tadinya begitu, sekarang 4 bulan ya, jangan ya, 4 bulan ya. Oke. Maksudnya tuh bertahap, nantinya nggak boleh perang dalam waktu apapun. Udah. Wa qad wahfid janahaka liman ittaba'aka minal, wahfid, dan rendahkan janahaka, sayapmu. Oh, apa maksudnya tuh? Tuh bahasa sayapmu itu. Rendahkan dirimu. Apa rendahkan itu? Bersikap rendah hatilah. Bersikap rendah hatilah liman, terhadap orang ittaba'aka, yang mengikuti kamu Muhammad, minal mu'minin, dari kalangan kaum mukmin. Jadi kepada setiap orang mukmin kita harus rendah hati. Kepada siapapun harus rendah hati. Jangan sombong. Jangan mengaku lebih besar dari orang lain. Tuh. Biar tadi sana ngomong, Kanjeng Nabi yang ngomong, man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man tarafa'a wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati akan diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Yang sombong hanyalah Allah saja, yang maha besar Allah saja. Manusia semua makhluk Allah. Yang gitu ya. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzuna. Nah, ini hebat. Coba lihat. Kebalikan dari ini. Walladzina, dan orang-orang yu'dzuna, yang menyakiti hati. Al-mu'minina, orang-orang mukmin. Laki-laki, wal mu'minati, dan mukmin perempuan, orang mukmin perempuan.
bi ghairi maktasabu, tanpa sesuatu yang mereka lakukan. Tidak ada apa-apa, tidak melakukan kejahatan, tidak apa. Faqad ihtamalu, maka mereka menanggung. Orang yang menghina tadi berarti dia orang yang menanggung buhtanan wa isman mubina, kebohongan. Kebohongan, ngaku-ngaku mukmin tapi menghina orang mukmin yang lain, maka berarti pengakuannya itu bohong. Wa isman, dan dosa mubinan yang jelas, betul-betul dosa. Jadi kalian tidak boleh satu dengan yang lain saling menghina, merendahkan, mencaci maki. Dosa. Mencaci maki teman itu dosa. Nah, itu perintah Allah nih, perintah Allah. Harus saling menghormati, tidak boleh saling menyombongkan diri, apalagi menyakiti, itu dosa besar. Dosa besar. Isma mubina, dosa yang nyata. Ya. Jadi yang penting itu sebetulnya sih, mengendali, itu yang disebut dengan takwa. Takwa itu mengendalikan emosi kita, kemarahan kita. Itu namanya takwa. Wafil babi, dalam bab ini ada hadis Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud Al-Ansari, wa hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddiman fi bab tsani. Sudah tadi. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari, dan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min, sesungguhnya di antara ijlalillah, mengagungkan Allah, di antara cara mengagungkan Allah, ikrama disyaibah, memuliakan orang yang sudah beruban. Orang tua maksudnya sih, kayak Buya nih, wis tua, uban gitu loh. Pada umumnya orang tua, maksudnya itu muliakan orang tua siapapun. Orang yang sudah berusia tua, siapapun dia, harus dihormati. Begitu ya. Awas ya. Sebab kalian juga nanti akan tua. Apa? Orang tua itu kalau sudah tua itu biasanya ya ditinggal sendirian. Ya karena yang muda-muda pada pergi sana kemari, tinggalkanlah sekolah, cari kerja. Orang tua itu sendirian. Wah, kalau kalian tahu, Buya di mana ya? Di Belanda. Buya itu di Belanda 2 bulan lah. Di sana itu kalau udah tua dititipkan ke tempat panti jompo. Jadi pemerintah menyediakan tempat satu untuk pemuda yang tidak punya pekerjaan sesudah usia 18 tahun. Nah, gitu. Maka dia tidak boleh di rumah orang tuanya, karena orang tuanya sendiri sibuk kerja. Tapi orang muda itu diberi makan dan tempat tinggal. Dan yang kedua adalah orang tua sudah pensiunan, kalau sudah tidak bisa bekerja lagi, maka pemerintah menyediakan tempat dan makan dan yang mengasuh. Insya Allah mengerikan, menyedihkan. Hari-harinya nggak ada kalau duduk aja sih, sana kemari duduk aja. Insya Allah ya orang tua yang nggak ada. Artinya iya, anak-anaknya nggak ada. Betapa yang paling menyedihkan dalam kehidupan manusia adalah kesepian. Tuh gitu. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk
sosial. Dia merasa tidak ada kalau tidak ada orang lain. Gitu. Jadi karena itu Rasulullah mengatakan hormati orang yang sudah berusia tua itu. Nanti bapak-bapak kalian juga, ibu-ibu kalian bisa begitu. Apa ya? Ibu aja tinggal berdua sebentar lagi nih. Nggak ada siapa-siapa. Waduh, sedih hati lah. Sudah, al-muslim ya. Wa hamilul Quran, tuh bahasa Al-Quran. Hamilul Quran, bukan hafizul Quran, bukan. Tapi pandangan Buya ngomong ini nggak laku. Yang laku hafiz itu aja. Hafiz itu yang laku di mana-mana. Padahal dia pengen itu hamilatul Quran. Karena hamil dengan hafiz berbeda. Yang membawa Al-Quran, bukan menghafal. Jadi berarti dia membawa seperti membawa perang yang berharga, yang di dalamnya penuh dengan permata. Jadi dia memahami. Hamil Quran adalah orang-orang yang memahami isi Al-Quran. Ghairil ghali, tidak, tanpa berlebihan fihi, wal jafi, dan keras. Ya, itu ya. Jadi yang harus dihormati lagi adalah orang-orang yang ahli Al-Quranul Karim. Wa ikrami dis-sultanil al-muqsit, dan menghormati penguasa yang adil. Dis-sultan yang mempunyai kekuasaan, al-adil al-muqsiti yang adil. Rawahu Abu Daud wa haditsun hasan. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah qalat, berkata, amarona, memerintahkan kita, Rasulullah memerintahkan kita, anunazzilan nasa manazilahum, mendudukkan, menempatkan orang di tempatnya. Jadi ya kita ini berbeda-beda, ada menjadi anak, ada sudah tua, ada jadi kepala, ada jadi kiai, ada jadi apa aja. Maka tempatkanlah, hormatilah kalau memang terhormat. Rawahu Abu Daud Abu Bazzar wa qala Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis wa huwa hadis sahih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u, dulu beliau mengumpulkan bainar rajulaini, antara dua orang, min qatla Uhud, dari orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Jadi perang Uhud itu dekat di Madinah, dekat sana. Kalau ada orang haji di sana itu pasti akan mampir di gunungnya pendek sih, kayak bukit sebetulnya sih. Kalau gunung kan tinggi ya, itu sih dikit. Itu perang satu-satunya perang yang umat Islam kalah gara-gara tidak nurut perintah Kanjeng Nabi, gara-gara rebutan rampasan perang. Kata Kanjeng Nabi, jangan pergi ya, musuhnya masih ada.
Dia tuh pura-pura lari aja musuh tuh. Kalah saja, tadinya musuhnya tuh kalah. Tapi lari. Wah, lari kebetulan nih banyak pedang-pedang bawaan yang ditinggalkan, rebutan. Kanjeng Nabi di atas bukit itu. Awas ya, jangan pergi kemana-mana ya, jangan. Tapi kaliannya kalau ada makanan tuh rebutan sih. Wah, susah nih. Kalau ngaji nggak mau, tapi kalau bagi makanan mau. Rebutan malahan. Iya. Kalau ada surak, wah keluar masih dari kamar juga. Ada surak. Wah pasti itu. Kalau ditetet, nanti aja. Nah, itu bisa kalah tuh pasti. Kalah. Rebutan begitu itu tuh. Ya, terus mati. Ada 2 orang. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana di antara kedua orang ini yang paling banyak membaca, memahami Al-Qur'an? Baca dan memahami Al-Qur'an. Ayyuhuma, mana di antara 2 orang aktsaru yang lebih banyak akhdan, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Fa in usyira ila ahadihima, jika ditunjuk kepada salah satu keduanya, qaddamahu, maka Rasulullah mendahulukan dia filahdi, dikuburnya. Tadi belum dikubur nih. Mana nih yang mau dikubur dulu nih? Mana nih? Nah, Rasulullah mengatakan mana yang paling banyak? Itu. Rawahul Bukhari wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azza wa jalla qala man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti, menyakiti waliyan, kekasih Allah, waliyan kekasih Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengizinkan dia untuk dilawan, diperangi, dihukum maksudnya sih. Wasabata fi sahihaini, dan ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an hudai Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man, barang siapa salat as-subha, subuh, barang siapa yang salat subuh, fahuwa, maka dia fi dhimmatillah, dalam naungan Allah, perlindungan Allah, tanggungan Allah. Fala yaqdubannakumullahu, janganlah sampai Allah menuntut kalian bisyai'in min dhimmatihi, daripada tanggungan Allah. Harus sendiri, jangan asal kepengennya saja, tapi harus melakukannya sendiri. Saya minta perlindungan Allah, begitu aja, nggak kerja, nggak apa, nggak sholat, nggak apa, pengennya dilindungi oleh Allah, ya nggak bisa. Allah tidak akan. Itu semua yang kita peroleh adalah apa yang kita lakukan, bukan kita diam memperoleh sesuatu yang baik. Tidak, semua harus diusahakan. Dengan sukses ya harus berusaha, dengan duit ya harus bekerja.
Kalau diam yang ada kata apa? Jangan minta sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Itu tergantung pada kalian semuanya hasilnya. Mau belajar apa tidak? Kalau tidak belajar bodoh pasti. Kalau belajar bisa pintar. Pengen lulus atau nggak lulus? Kalau belajar ya lulus. Kalau nggak belajar nggak lulus. Atau bayar untuk lulus. Wah, bahaya itu. Tetap bodoh itu. Nanti ada akibatnya sendiri. Ini Jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i, dari dua imam agung yaitu Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Qala, keduanya berkata, illam yakunil ulama auliya Allah fala bisayr maliyun. Waduh, hebat sekali ini. Jika tidak ulama itu sebagai wali Allah, kekasih Allah, maka Allah tidak punya kekasih yang lain. Jadi kekasih Allah itu para ulama maksudnya. Tapi ulama bener nih, bukan ulama nih. Bukan pakaiannya ulama, padahal sih bukan. Ngaku-ngaku ulama, ya enggak. Ya nulis di sini itu, apa sih ulama itu? Gitu. Ulama itu siapa? Wah, hebat. Kemarin Buya nulis. Ya tahun lalu ya. Itu, yang rendah hati. Siapakah ulama itu? Oh gitu. Tanda-tanda ulama nih. Ciri-ciri ulama antara lain pembawaannya tenang, rendah hati, selalu merasa takut kepada Allah, tidak mau melanggar perintah Allah, bersahaja, sederhana, nerimo, ya wis. Gusti Allah dapat memberinya begitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Suka sedekah, membimbing umat, menyayangi mereka, selalu mengajak kepada kebaikan dan menghindari keburukan, maksiat, bersegera dalam kebaikan, senang beribadah, lapang dada, lembut hati, tidak sombong, tidak berharap pada pemberian orang. Nah itu susah tuh. Tidak suka menumpuk-numpuk harta, tidak ambisi kekuasaan, tidak keras hati, tidak kasar, tidak suka pamer, tidak memusuh. Wah, banyak sekali ya. Nah gitu, makanya beliau memang yang kayak gitu tuh yang menjadi kekasih Allah. Ini seperti ini. Makanya nanti ulama itu warasatul anbiya, pengganti nabi, pewaris nabi. Itu kata Imam. Qala Imam Hawid Abdul Qasim bin Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, ketahuilah ya akhi. Mau kata ya akhi juga sekarang dipakai oleh orang-orang yang penting bahasa Arab. Akhi, ya akhi, ya akhi. Ya ukhti, ya ukhti. Gaya sekali. Apa itu? Waffaqanallahu wa iyyakum limardatihi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allah dan engkau, untuk mendapat ridhonya. Wa ja'alna mimman yakhshahu, menjadikan kita, wa ja'alna, dan Allah menjadikan kita, mimman, dari golongan orang yakhshahu, yang takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Qad anna luhumal ulama'i masmumatun. Waduh, berat nih. Bahwa daging para ulama itu beracun. Beracun. Maknanya gimana itu? Menyakiti itu berarti sama dengan memakan racun. Itu menyakiti hati ulama itu bagaikan makan dagingnya yang beracun. Kamu akan binasa.
Bisa, begitu bisa. Rugi. Wa'adatullahi fi hadki askari muntaqisihim ma'lum. Kebiasaan Allah membuka keburukan orang yang berbuat buruk kepada ulama, yang muntaqisihim itu yang berbuat buruk kepada ulama, itu dapat diketahui. Sudah pasti gitu, sudah pasti. Jadi siapa saja yang menyakiti ulama yang benar tadi, bukan ulama-ulamaan, ya itu nanti akan kalah, akan. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalabi. Wa anna man, dan sesungguhnya orang atlaqa yang mengucapkan, mengemukakan lisanahu, lidahnya mengucapkan, fil ulama'i, terhadap ulama, bisalabi 52. Coba lihat 52. Bisalabi tuh di atas itu, bil fathil fa wa iskanil salbi. Bisalbi artinya huwal aibu, cacat, keburukan para ulama, cacatnya, kekurangan para ulama. Ya manusia pasti ada kekurangan ya. Ya sudah, jangan menjelekkan kekurangan ulama. Barang siapa gitu, ibtalahullahu ta'ala, Allah akan menguji dia, memberikan cobaan terhadap dia. Qabla mautihi, sebelum matinya orang itu, bipautil qalbi, kematian hatinya. Hatinya akan mati, tidak mengerti apa-apa, bodoh. Jangan melindah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah, hai orang-orang yang menentang perintah Allah. Bahasa kita, hindarilah menentang perintah Allah. Nantinya akan antusibahum, akan adanya musibah sebagai ujian, betul. Bisa menjadi rugi di dalam dunianya, au adzabun alim, atau mereka akan dikenakan siksaan yang pedih. Jangan merendahkan, menghina, tapi tadi sudah harus menghormati para ulama, orang tua. Baik. Al-babur rabi', wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu